Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan yang ke-6 ya. Pada pertemuan ini saya akan membahas masalah tentang bridge ya. Oke. Kita lihat dulu pada silabusnya. Pada silabus PJK-nya praktek jaringan komputer ini, pertemuan yang ke-6 ini tentang bridging konsep ya. Bridging konsep ya. Dan juga pertemuan 7 tetap sama. Kemudian pada praktikumnya di sini adalah mahasiswa diharapkan memahami dan menerapkan konsep bridging ya pada sebuah router OS. Oke, saya lanjutkan lagi. Bridge ini menggabungkan dua atau lebih interface yang bertipe Ethernet atau sejenisnya, seolah-olah berada dalam satu segmen network yang sama. Bridge juga dapat berjalan pada jaringan wireless ya. Proses bridge ini berjalan pada layer data link, layer 2. Interface bridge adalah interface virtual di mana kita dapat membuat sebanyak yang kita inginkan ya. Kalau di Mikrotik itu interface-nya paling banyak adalah 12. Jadi kita bisa membuat untuk routernya ya. Tapi kalau ada router pada Mikrotik interface paling banyak itu 12, 13 untuk bypass, tapi ganjil ya. Jadi kalau mau dibikin dua kali 6 ya, bridge-nya ada 6. Kemudian kalau suite, nah itu ada 24 port ya, bisa di bridge semua juga bisa ya. Mau dibuat dua juga bisa. Oke. Tahap pembuatan bridge adalah membuat bridge baru dan menambahkan interface fisik ke dalam port bridge ya. Jika kita membuat interface bridge tanpa menambahkan interface fisik pada portnya, maka bridge tersebut dianggap sebagai interface loopback ya. Jadi bagaimana cara membuat interface loopback pada Mikrotik? Ya, klik aja bridge, lalu pada port, nah itu dikosongkan portnya ya. Maka itu sudah menjadi interface loopback, tinggal dikasih IP saja. Jadi nanti IP loopbacknya sekian misalnya, seperti itu. Interface loopback caranya seperti itu. Oke, weakness, kelemahan daripada bridge itu apa? Yang pertama, sulit untuk mengatur traffic broadcast, misalnya karena virus ya, broadcastnya banyak. Kemudian permasalahan dalam suatu segmen akan membuat masalah di semua segmen pada bridge yang sama ya. Ini kejadiannya pernah mengalami juga, di mana router yang saya menggunakan router untuk satu kampus Nusa Mandiri Tower yang ada di Kalimalang, itu menggunakan router 1100 AHX4 ya, yang terbaru. Belum ada 1 tahun pemasangan itu, jadi ether yang ke bawah kita bridge ya. Kita bridge karena trafficnya tinggi, berat, lama kelamaan mati ya, seperti itu. Segmennya besar. Kemudian peningkatan beban traffic akibat terjadinya akumulasi traffic. Ini kelemahan daripada bridge. Walaupun kita sudah mengetahui kelemahannya, tapi kita juga bisa tetap mempelajarinya, apa itu bridge ya. Oke. Ada yang namanya station bridge. Station bridge fitur Mikrotik
sejak versi 5 yang memungkinkan station untuk di bridge. Ya, station bridge ini hanya akan berjalan pada koneksi antar MikroTik versi 5 ke atas ya. Contohnya pada interface WLAN modenya ada station bridge ya, seperti gambar ini. Kemudian ini ada lab simple-nya, lab simple wireless bridge ya. Lab simple wireless bridge modenya adalah station pseudo bridge ya. Nah, ini router yang saya punya, saya pakai seperti ini ya. Buka WLAN-nya, ganti modenya station pseudo bridge, bandnya 2 GHz untuk BGN, kemudian channel wide-nya 20 MHz, frekuensinya 2427 ya. Seperti itu. Kemudian nanti akan kita coba ya, kita praktekkan. Lalu buatlah satu interface bridge dan tambahkan interface Ether 1 dan WLAN 1 pada portnya. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah membuat new interface bridge, maka pada tab portnya kita harus memasukkan interface yang kita pilih, yang mana yang kita bridge. Di sini contohnya Ether 1, gateway dan WLAN 1. Ya. Jadi nanti pemberian IP-nya di mana? Ya di bridge ya, bukan lagi pada Ether 1 gateway atau WLAN seperti itu. Oke. Di sini set IP DHCP client pada laptop kita kosongkan. Apakah laptop mendapatkan IP DHCP dari access point? Nah, topologinya seperti ini. Di sini ada langganan internet ya, misalnya Biznet atau IndiHome atau Moratel atau Merepublic ya, macam-macam. Oke. Kemudian misalnya menggunakan modem, ada wirelessnya. Ini dikoneksikan ke MikroTik. MikroTik 1, MikroTik 2. Koneksikan. IP-nya sejajar ya. IP wirelessnya manual, ini juga manual ya. Ya, topologinya seperti ini. Buatlah bridge untuk koneksi ke internet. Ya, di sini contohnya AP Lab MTSNA. Kemudian bridge atau gabungkan interface WLAN ya, interface ini dengan Ether 1 yang menuju ke laptop. Setting IP laptop satu network dengan IP DHCP client WLAN 1. Gateway menggunakan 192.168.1.1 ya. Kemudian jangan lupa set mode WLAN 1 sebagai station pseudo bridge, karena mode station tidak bisa di bridge. Limitasi protokol ya, salah nih tulisannya ya. Protokol 802.11. Coba untuk koneksi ke internet. Untuk troubleshoot, coba ping ke masing-masing interface ya. Ether 1, bridge, WLAN 1 dan gateway. Jadi dari sini kita ping sini, kita ping sini ya. Coba untuk ping antar laptop yang terkoneksi dari sini ke sebelahnya bisa atau tidak. Coba ping, coba setting IP laptop menjadi DHCP client, apakah bisa? Ya. Seperti itu bisa dicoba. Selanjutnya ada wireless distribution system. WDS ini menjadikan sebuah interface WLAN client dapat di bridge. WDS biasa digunakan sebagai repeater koneksi AP dan AP, bukan lagi AP dan station. Jadi penerus ya repeater itu. WDS juga memungkinkan kita membuat satu kesatuan jaringan wireless dengan beberapa host point. Jadi SSID-nya sama, semuanya menjadi satu. Syarat koneksi dengan WDS, mode AP, AP bridge atau bridge yang mengaktifkan WDS ya, harus diaktifkan WDS-nya, dan mode stationnya juga WDS. Mode AP yang mengaktifkan WDS dengan WDS slave, mode WDS slave dengan WDS slave. Ini tipenya syarat koneksi daripada WDS, wireless distribution system ya. Bagaimana wireless distribution system ini penyebarannya? Contoh dengan topologi A ya, seperti di bawah ini. Apabila ada user berpindah
apabila ada user berpindah dari area AP1 ya, dari sini ke area lain AP2 atau AP3, dan dia dari lantai 1 naik ke lantai 2, maka user akan kehilangan koneksi untuk beberapa saat sebelum bergabung dengan AP atau SSID yang baru, meskipun semua AP dikonfigurasi dengan SSID yang sama ya. Dengan mengkonfigurasi AP dengan WDS, maka apabila user berpindah dari satu ke area AP ke area AP lainnya, maka user seakan-akan tetap berada di area yang sama. SSID, IP dan subnet ini sama. Nah, seperti ini WDS. Dia mau pindah ke lantai berapapun akan sama ya. Dengan WDS kita bisa membangun infrastruktur wireless tanpa harus membangun backbone, kabel jaringan sebagai interkoneksi antara bridge ya. Fitur WDS ini memungkinkan dapat membuat jaringan wireless yang besar dengan cara membuat link beberapa wireless access point dengan WDS. WDS biasanya digunakan untuk membangun jaringan yang besar, di mana menarik kabel jaringan adalah suatu hal yang tidak mungkin atau mahal ya, atau secara fisik tidak memungkinkan untuk ditarik ya, karena jauh ya. Tipe WDS pada mikrotik bisa seperti statik, dinamik, dan mesh. WDS dinamik. Pada WDS dinamik, modenya ya, mode di sini ditentukan WDS atau dinamik mesh. Statik itu WDS peer MAC address harus ditambahkan secara manual. Kemudian kalau dynamic, WDS peer MAC address ditambahkan secara otomatis. Dynamic mesh digunakan dalam topologi jaringan mesh. Lalu di sini ada WDS default bridge ya. Bridge 1 yang dipilih default ya. Contohnya WDS default bridge ini untuk membentuk virtual interface yang secara otomatis akan ditambahkan ke dalam bridge. Lalu WDS ignore SSID. Bila diaktifkan, maka WDS akan membentuk koneksi ke SSID apapun asal memiliki frekuensi yang sama. Jadi dia akan menawarkan dan menyambungkan seperti itu ya. Nah, ini pada WDS dynamic. Link WDS aktif dan seolah-olah setiap klien menjadi child dan dari AP WLAN 1 ya, seperti ini. Ini yang virtual nih. AP virtual. Kemudian pada bridge, interface WDS 1 ditambahkan ke port bridge 1 secara otomatis atau dynamic. Karena setting pada WDS modenya adalah dynamic, dia akan nambah sendiri. Itu, dan ada tandanya di ya, sampingnya. Kemudian WDS static itu dirubah pada interface WLAN, pilihannya adalah static ya. MAC address dari klien harus ditambahkan secara manual ke sebuah interface WDS baru, add interface WDS ya. Nah, di mana ditambahkannya? Perhatikan. Pada interface list, pilih interface lalu pilih WDS ya. Pada WDS masukkan master interface-nya WLAN 1, WDS address-nya dimasukkan di sini. Untuk menambahkan WDS yang baru ya. Nah, ini ada lab lagi. WDS bridge. Bagaimana cara membuat WDS bridge? Perhatikan di sini ada 2 AP ya. Yang dari mikrotik ya, contohnya mikrotik. Nah, ini modenya adalah stasiun WDS dan AP bridge ya. Peserta 1 atau mahasiswa 1 wireless mode-nya sama dengan AP bridge. Kemudian peserta mahasiswa kedua wireless mode-nya station WDS ya. Coba apa yang terjadi? Ya bisa connect ya. Lanjutannya wireless WDS station settingnya adalah yang pertama ini station WDS ya, BGN, bandnya harus sama. Kemudian WDS modenya dynamic ya, pilih WDS, lalu WDS bridge-nya bridge 1 ya, WDS default bridge.
Kemudian pada interface WDS akan muncul di bawahnya WLAN dynamic ya. Kemudian spanning tree protokol STP. Bridge loop terjadi jika terdapat lebih dari satu jalur dalam network bridge ya. Jadi bridge-nya ini loopback. Nah, itu terjadi jika terdapat lebih dari satu jalur dalam network bridge. Jadi masuknya ada dua. Ya. Dampak dari bridge loop ini adalah broadcast stream. Nah, ini diperhatikan. Broadcast stream apa? Yaitu pengiriman paket atau multicast atau unicast yang destination address-nya belum diketahui oleh bridge. Terus berputar-putar, dia akan loop seperti apa? Muter aja di situ, looping dalam network tanpa henti. Lalu spanning tree protokol atau STP protokol digunakan untuk apa? Untuk menghindari terjadinya bridge loop. Menggunakan STP untuk menghentikan bridge loop. STP juga dapat dimanfaatkan sebagai failover system ya. Dan ada lagi RSTP protokol. Ini protokol STP yang memiliki kecepatan failover lebih tinggi, pergantiannya lebih tinggi. Ini ada contohnya bridge loop dan RSTP ya, jangan kembali RSTP. Di sini ada dua AP, mode-nya sebagai AP dan station WDS. Jika tidak diaktifkan STP-nya atau RSTP, maka dia akan muter di sini. Ini mau kemana gitu? Ya. Oleh karena itu diaktifkan. Ya. Secara default dia akan memilih RSTP pada settingannya. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang slide terakhir pada hari ini. Ada lab WDS ya, sebagai lab WDS slave ya. Ada banyak access point yang didaftarkan ya, baik dinamik ataupun statik tadi, dan banyak laptop koneksi ke SSID tersebut. Jadi pada WDS slave ini yang didaftarkan adalah MAC address daripada access point ya, baik itu dynamic atau statik. Kalau statik didaftarkan, kalau dinamik tidak perlu otomatis, nanti akan ada interface-nya terbuat setelah atau di bawah WLAN seperti itu ya. Oke, kita akan coba membuat bridge-nya. Simulasi tentang simulasi nanti dulu dah. Ini ada materi tambahan yang ada pada PDF ya. Mungkin itu penting juga untuk saya sampaikan. Nah, di sini ada pada halaman 84 ya. Bridge bab 4. Perbedaan bridge dan switch. Ya, saya bacakan. Saya jelaskan. Bridge ini hampir mirip dengan switch. Kita bisa menggabungkan beberapa interface yang berbeda menjadi satu segmen. Ingat, apa itu segmen? Nah, segmen itu kalau dalam bahasa network yaitu tadi 192.168 network ya, segmen. Nah, satu segmen misalnya, segmennya berapa? 192.168. Nah, itu segmen itu seperti itu. Dengan menggunakan teknik bridging, membuat beberapa interface seolah-olah menjadi satu, artinya adalah tidak ada perbedaan segmen jaringan di dalamnya. Sama semua. Misal, kedua interface Ethernet di bridge, maka kedua interface tersebut akan menangani jaringan yang sama. Kita juga bisa melakukan bridging antara interface Ethernet dengan wireless, yang mana hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan metode switching. Artikel mengenai cara setting bridge pada Mikrotik dapat kita lihat di sini. Teknik bridge bisa dilakukan di semua produk Mikrotik, baik router maupun PC. Dengan menggunakan metode bridge ini, mode bridge kita dapat menanggulangi network loop dengan mudah, yaitu menggunakan STP, Spanning Tree Protocol, dan RSTP Rapid Spanning Tree Protocol. Secara default,
pada mikrotik menggunakan RSTP. Namun dengan menggunakan teknik bridge ini kita bisa memonitoring traffic antar port. Ada 4 jenis Ethernet yang dapat dijadikan bridge port, yaitu Ethernet, VLAN, wireless, VPN ya, dan mengaktifkan BCP misalnya, dan tunnel AOIP. Nah, ini bisa di bridge ya. Karena teknik bridge ini bekerja di level software, maka paket data yang masuk akan terbaca di prosesor sehingga menyebabkan CPU loadnya akan naik. Kita akan melakukan pengetesan untuk mengetahui CPU loadnya. Berikut hasilnya. Nah, kita coba tes apa ya. Nah, ini contoh yang sudah dites, dilakukan ya. Traffic CPU proses bridge-nya sangat tinggi ya. Nah, di situ. Sini sampai mencapai receive-nya ini 983. Dari hasil di atas terlihat bahwa dengan melewatkan traffic yang cukup tinggi, maka CPU load-nya naik menjadi 40%. Hal ini terjadi karena mode bridge untuk prosesnya dilakukan di CPU. Jadi jika kita ingin menggunakan bridge, dilihat dulu CPU-nya memang sih support, tapi jangan terlalu banyak interface-nya ya, misalnya 2. Nah, routernya juga disesuaikan ya, jangan menggunakan router dengan prosesornya kecil, kinerjanya untuk kinerja yang besar ya, salah. Yang kedua, switch. Pada umumnya router boot memiliki interface Ethernet, beberapa interface Ethernet. Walaupun interface tersebut merupakan interface router yang setiap interface-nya harus terhubung ke jaringan yang berbeda. Namun interface tersebut dapat difungsikan sebagai port switch. Tapi untuk versi yang router OS terbaru ini dihilangkan ya. Kecuali pada memang itu benar-benar switch ya. Core router switch, nah itu memang itu untuk switch ya. Untuk menghubungkan beberapa port Ethernet dibutuhkan hardware khusus, yaitu switch chip yang ditanam di router boot. Sebuah router boot bisa difungsikan sebagai switch bila di dalam router sudah terpasang switch chip. Switch chip ini mampu melakukan forwarding frame Ethernet ya, pengiriman frame Ethernet secara full duplex. Jadi tanpa harus menunggu dan independen, tanpa membebani prosesor di router. Nah, ini pilihan selanjutnya. Jadi ketika kita ingin membeli router atau switch, nah dipikirkan dulu, jangan sampai salah beli ya. Terdapat berbagai macam jenis switch chip yang ada pada router boot. Walaupun sama-sama sudah memiliki fungsi switch, namun masing-masing memiliki fitur yang berbeda-beda. Fungsi switch hanya bisa melakukan penggabungan Ethernet interface selama Ethernet tersebut masih dalam satu switch chip yang sama. Artikel mengenai switch chip pada router boot sudah pernah dibahas ya, ada di sini. Dengan fungsi port switching dapat memungkinkan melakukan transfer data dengan kecepatan penuh di antara sekelompok portnya. Jadi beberapa port ini digabungkan seperti itu. Namun kelemahannya kita tidak bisa memonitoring traffic antar port yang masih dalam satu switch. Kita melakukan pengetesan untuk mengetahui penggunaan CPU load bila menggunakan teknik switch ini. Hasilnya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Perhatikan pada CPU-nya 0%. Kenapa bisa begitu? Karena proses switching terjadi di level hardware, yakni pada switch chip yang tertanam di router boot, sehingga tidak membebani prosesor ya. Sangat mudah untuk membangun jaringan bridge atau switch, tetapi masalah juga sering terjadi. Beberapa masalah kadang terjadi pada jaringan yang bersifat bridge atau switch. Misalnya adalah permasalahan pada host di dalam segmen akan berimbas ke host lain di bridge yang sama, misalnya IP conflict, netcat, DSL pertandingan, virus, dan lain sebagainya. Sulit untuk membuat failover system ya, ini ada labnya seperti ini. Kalau dalam modul praktikum jaringannya bisa dibaca ya.
Ini kurang lebih sama yang tadi apa yang saya sampaikan ya. Ini sama apa yang saya sampaikan, seperti ini juga jaringan bridge. Ya, ini oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya nanti akan membuatkan video satu lagi tentang praktek pembuatan contoh langsung menggunakan mikrotik seperti tadi ya, seperti pada video-video sebelumnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.